Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari yang mulia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, punya kesempatan dan waktu luang untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, yang mana keduanya adalah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadah haji, di mana ibadah tersebut menuntut bekal yang tidak sedikit, perbekalan akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena dari sekian banyak perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua istiqomah di atas jalan di mana kita mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak terasa kurang dari 100 hari kita akan masuk di bulan Ramadan biiznillah, jika Allah masih memberi kesempatan dan umur yang panjang. Bulan yang demikian mulia, di dalamnya Allah turunkan sekian banyak kemuliaan dan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalamnya, yang menjadi ruh dari bulan tersebut, ya adalah puasa. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, dan kita sampai pada bab tersebut, bab wujubi shaumi Ramadan, yaitu bab diwajibkannya puasa Ramadan. Tentu kita tahu semua bahwa puasa itu memang diwajibkan. Pada pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita mengulas tentang bagaimana alur puasa itu kemudian Allah wajibkan kepada kita semua. Perlu diketahui bahwa ibadah saum Ramadan awal dahulu diwajibkan tidak seperti yang kita kenal saat ini, Pak, yang sudah berjalan demikian stabil, sejalan dengan ya apa yang
dimampui oleh seseorang. Tahukah kita bahwa dahulu puasa Ramadan itu Allah wajibkan dengan 3 tahapan? Karena tentu memang bagi manusia menahan makan, minum, berhubungan suami istri adalah sesuatu yang berat, Pak. Menahan lapar, dahaga adalah sesuatu yang berat. Oleh karenanya dengan hikmah, dengan penuh bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan perkara ini secara bertahap. Tentu jika dahulu disyariatkan puasa seperti yang kita ketahui saat ini, berat, Pak. Begitu berat. Bahkan puasa sudah berjalan sekian ribu tahun syariatnya, lebih dari 1400 tahun syariat itu berjalan, masih banyak kok orang nggak puasa. Kita bicara konteksnya puasa Ramadan. Ini sudah berjalan syariat ini lebih dari 1400 tahun. Begitu masuk Ramadan banyak yang nggak puasa. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana awal-awal syariat ini Allah wajibkan. Maka dengan penuh bijaksana Allah mensyariatkan puasa Ramadan itu dengan 3 tahapan. Tahap yang pertama Allah wajibkan puasa Ramadan tapi bersifat opsional. Pilihan. Wajib diperintah tapi pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang nggak mau silahkan. Kedua-duanya tidak berdosa. Yang enggan mengerjakan pun nggak berdosa. Kemudian tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan tapi dengan pilihan, ya, membayar fidyah. Yang tidak ingin puasa silahkan, cukup bayar fidyah saja meskipun dia mampu. Meskipun seorang pemuda fisiknya kuat, sehat, bugar, boleh nggak berpuasa, asal dia bayar fidyah, itu saja. Tidak seperti puasa yang kita tahu saat ini. Ya. Sampai kemudian berlangsung di mana berpuasa itu dimulai dari kalau seseorang ketiduran. Yang kita tahu puasa dimulai itu sejak terbitnya waktu fajar. Selama belum waktu fajar kita masih dibebaskan makan, minum, berhubungan suami istri. Dahulu pada tahap kedua, seseorang mulai puasa kapan malam itu dia ketiduran atau setelah tidur malam itu. Maksudnya jika seseorang pulang kerja misal, Pak, ya, setelah matahari terbenam, dia sempat makan, sempat minum, membatalkan puasanya lah. Sampai di rumah sebelum Isya, tapi kan sudah makan, sudah minum. Tapi baru makanan-makanan ringan, sekedar pembatal puasa. Begitu sampai rumah sebelum Isya, qadarullah dia menunggu istrinya mempersiapkan makanan karena lelah letihnya dia bekerja seharian, ketiduran. Begitu istrinya menghidangkan makan berat, dia sudah ketiduran. Maka saat itulah dimulai dia kembali puasa. Gak boleh makan dan minum meski dia tidur misal hanya 15 menit, karena menunggu istri memanaskan lauk pauknya, memanaskan sayurnya. Dia tunggu 15 menit, tapi karena sudah begitu lelah, letih, ketiduran dia di kursi makan, di meja makan ketiduran 15 menit saja. Begitu bangun dia sudah wajib puasa lagi. Loh, kan belum makan berat, ini baru makan korma saja 1 biji dengan 1 gelas air mineral. Begitulah aturannya, Pak. Jadi begitu dia terbangun, dia wajib berpuasa hingga esok terbenamnya matahari lagi. Ya. Ini kejadian kepada sahabat Sirmah Ibnu Qais.
yang ketika siang hari dia pekerja di kebun, Pak. Nabi melihatnya begitu payah, hampir-hampir saja dia pingsan semaput puasa. Yang makan sahur semalam aja kadang kalau panas lagi terik, terasa seperti ya payah betul, Pak. Bagaimana seseorang yang sejak malam sudah tidak makan, di pagi harinya kerja berat, begitu payah dia, sampai hampir pingsan. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Sirmah, begitu beratnya engkau menjalankan puasa, ada apa? Ya puasa itu berat, tapi kenapa engkau begitu lunglai, enggak berdaya, begitu payah? Maka Sirmah mengatakan, ya Rasulullah, kemarin saya sudah aktivitas berat di kebun. Sampai di rumah kemudian saya menunggu sesaat istri sedang mempersiapkan makan berat. Karena begitu lelahnya aktivitas hari itu, dia ketiduran. Menunggu istrinya di dapur, di ruang makan dia ketiduran. Begitu istrinya keluar, kaget istrinya. Ya Allah, Bang, kenapa antum tidur? Jadi nggak boleh makan. Jadi ketiduran sebentar, dibangunkan istrinya, kaget, terkejut. Saat itulah dia berarti mungkin kira-kira setelah azan maghrib dia sholat bersama Nabi, sholat maghrib dan isya, sampai di rumah ingin makan berat ya kira-kira jam 8 lah. Ya. Ketika hendak makan berat dia ketiduran, jadi dia berpuasa sejak jam 8 malam. Sejak jam 8 malam gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan suami istri. Sampai esok hari terbenamnya matahari. Nah, itulah kemudian yang membuat Sirmah lunglai, gak berdaya di siang harinya. Itu terjadi pada Sirmah, terjadi pada Umar radhiyallahu taala anhu. Dia berhubungan suami istri dengan istrinya, ya, berhubungan badan dengan istrinya pada malam hari itu. Artinya banyak dramanya, Pak. Awal-awal syariat ini Allah wajibkan, dramanya begitu banyak, ya, kendalanya begitu banyak, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah ini seperti apa yang hari ini kita jalani. Dan hari ini kita ketahui bahwa berpuasa Ramadan begitu ringan untuk dilaksanakan. Begitu ringan untuk dilaksanakan. Begitulah hikmah yang bisa kita ambil dari diwajibkannya ibadah Ramadan, puasa Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya dengan tahapan. Ya. Mensyariatkannya dengan tahapan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah Ramadan itu mengandung beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya bahwa bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kemudahan, bukan kesulitan. Allah tidak ingin mempersulit diri kita dengan menahan kita tidak makan dan tidak minum. Bukan itu tujuannya. Karena Allah telah menegaskan di dalam kitabnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian kemudahan, kelonggaran, dan Allah tidak menghendaki dari kalian kesulitan. Komitmen Allah di dalam kitabnya itu terwujud, terlihat di dalam syariat Ramadan, Pak. Di dalam syariat puasa. Jadi mungkin sebagian orang bertanya-tanya, apa sih hikmahnya di balik sulitnya syariat Ramadan? Mungkin bagi sebagian orang, Pak, yang hingga mereka dengan beraninya meninggalkan puasa Ramadan. Kok begitu sulitnya menjalankan puasa? Apa sih hikmah di balik semua itu? Justru sebaliknya, di dalam syariat puasa
Di situ nampak kemudahan-kemudahan yang Allah inginkan. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita bahas, syariat puasa itu bukan hanya ada pada Nabi, pada syariatnya Nabi SAW saja, Pak. Syariat puasa itu bukan hanya ada di tengah umatnya Nabi. Bukankah Allah berfirman di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini bukan hanya diwajibkan pada umatnya Nabi SAW, tapi ibadah ini diwajibkan sudah sejak dahulu kala. Sudah sejak dahulu kala. Jadi Allah berfirman, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan pada umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita pun hukumnya wajib, Pak, bukan sunnah. Allah telah mewajibkan puasa pada umat sebelum kalian, bukan sunnah. Ya. Cuma beda, bukan 30 hari. Bahkan orang-orang Nasrani dahulu itu berpuasa sampai 40 hari, Pak. Udah lewat sebulan kagak lebaran-lebaran, lanjut lagi 10 hari. Ya. Bahkan puasa orang dahulu berat, Pak, berat sekali puasanya. Ya. Maka ada puasa sejak Nabi Dawud, disebut dalam puasa Dawud. Dan nabi-nabi sebelumnya menjalankan syariat tentu dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi puasa ini sudah bergulir dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi kenapa baru sekarang dia mengeluh kok ibadah ini berat dan lain sebagainya? Sudah ada sejak dulu. Justru syariatnya Nabi mempermudah keadaan. Jika dibandingkan dengan puasa orang-orang dahulu, syariatnya Nabi sudah dikondisikan sedemikian ringan, sedemikian mudah. Ini sebagai bukti wujud yang Allah inginkan dari kita semua adalah kemudahan, bukan kesulitan. Kita disyariatkan sahur sebelum matahari, sebelum fajar terbit, ya, untuk memperkuat fisik kita di siang hari berpuasa. Bahkan tidak sedikit orang yang begitu menikmati puasanya, Pak. Di luar bulan puasa dia tidak mampu, berat menekan nafsu makannya, tapi di bulan puasa dia dimudahkan. Untuk tidak makan 3 kali sehari berat di luar bulan Ramadan. Begitu masuk rumah Ramadan, alhamdulillah dimudahkan keadaannya. Senang dia. Berpuasa seharian gembira dia, Pak. Dan tubuh terasa lebih bugar. Berkurang sekali makan saja, tubuh terasa lebih bugar. Akhir Ramadan berat badan turun, pahala dapat insya Allah. Berat badan kemudian turun, badan makin sehat, makin bugar. Banyak yang menikmati ibadah itu, Pak. Cuma itu tadi, karena dia berangkat dari motivasi dan niat yang benar, Allah berikan banyak kemudahan. Tapi begitu banyak orang yang menjalankan ibadah siam Ramadan tidak berangkat dari motivasi dan niat yang benar, sehingga merasakan ibadah ini beban berat dalam hidupnya. Padahal yang menjalankan puasa bukan dia tok hari itu, semua orang berpuasa. Ya, bukan dia tok seorang, semua orang berpuasa. Seharusnya makin ringan dong. Kalau kita menjalankan puasa seorang diri terasa beratnya, Pak. Meskipun terkadang itu puasa sunnah, kita biasa puasa sunnah, tapi kalau begitu sendirian terasa begitu berat. Tapi kalau bersama-sama, ibadah itu menjadi ringan. Dan kita bisa menikmatinya betul dalam waktu 1 bulan. Ya. Jadi begitulah kemudahan yang Allah inginkan. Malam harinya makan sahur, siang harinya dia kuat, nggak kekurangan ini nutrisi di siang harinya. Ya. Kemudian bagi yang safar dan sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Meski dengan fasilitas transportasi hari ini
yang memudahkan, orang tetap boleh kok Pak. Dia safar misalkan ke Surabaya, yang mungkin waktu cuma 2 jam saja, naik pesawat, naik kendaraan full AC, sampai sana juga pun full AC, dibolehkan selama dia musafir untuk tidak berpuasa. Ya. Keliru mereka yang mengatakan, kan nggak ada sulit-sulitnya hari ini transportasi, maka semestinya sebaiknya dia tetap berpuasa. Enggak, Pak. Selama dia musafir, dia mendapatkan keringanan dalam agama untuk tidak berpuasa. Ya. Sebab Allah Ta'ala mengatakan dalam kitabnya surat Maryam, wa makana rabbuka nasiyya. Allah itu tidak lalai ketika menetapkan suatu hukum sekian ribu tahun yang lalu. Allah tidak lalai dengan apa yang akan berkembang terjadi hari ini. Jadi jangan dikira, loh dulu kan Allah menetapkan hukum, belum tahu apa yang akan terjadi kemudahan hari ini. Enggak, Pak. Begitu Allah menetapkan hukum bagi seorang musafir, boleh untuk tidak berpuasa, Allah tahu betul apa yang akan terjadi hari ini. Kemudahan yang begitu besar hari ini, Allah tahu ketika Allah menetapkan hukumnya. Sebagian menganggap wajarlah aturan ini diterapkan. Dulu kan transportasi pakai unta, pakai kuda, di bawah paparan terik matahari langsung. Berat kalau orang puasa. Oke lah, hukum ini berlaku. Tapi sekarang kan udah semua berubah. Sudah nggak relevan lagi, Pak. Allah menetapkan hukum dengan penuh pengetahuan hari ini. Apa yang terjadi dengan transportasi hari ini, Allah tahu betul ketika menetapkan hukum itu. Dan hukum Allah tidak berubah. Ya, tadi Allah disebutkan dalam kitabnya, wa ma rabbuka nasiyya. Ya, wa ma kana rabbuka nasiyya. Ya, Rabb kalian enggak lalai, enggak lupa, bukan tidak tahu dengan apa yang akan terjadi ketika menetapkan hukum. Allah menetapkan hukum dan Allah mengetahui apa-apa yang akan terjadi hari ini dan nanti waktu yang akan datang. Ya. Jadi hukum itu, rukhsah itu tetap berlaku. Ke Surabaya 2 jam naik pesawat, tetap rukhsahnya berlaku. Ya, boleh dia nggak puasa, meskipun nggak berat. Meskipun nggak berat. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketentuan ya, orang kalau ketiduran setelah bangun gak boleh makan lagi, itu dihapus ya. Tentu dengan segala hikmah ketentuan yang Allah buat, bukan berarti kemudian Allah coba-coba, enggak. Coba kira-kira dicoba kalau aturan puasa orang setelah ketiduran bangun gak boleh makan lagi, sanggup gak ya? Allah bukan coba-coba, Pak. Ya. Apa yang Allah lakukan, Allah tahu semua yang terjadi setelahnya. Bukan seperti kita uji coba dulu. Aturan ini diuji coba mungkin sebulan 2 bulan, bagaimana reaksi masyarakat, mereka bisa terima atau enggak. Enggak begitu, Pak, ceritanya. Jadi tahapan ini Allah lakukan dengan segala hikmah, kebijaksanaan yang Allah miliki, bukan coba-coba sama sekali. Kok kenapa? Dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara tahapan-tahapan. Ya tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita ingin mempelajari sesuatu, membiasakan sesuatu pada diri kita yang sebelumnya bukan kebiasaan kita, maka lakukanlah secara bertahap. Itu hikmah kenapa Allah lakukan semacam ini, Pak. Agar kita mengambil pelajaran ketika membiasakan sesuatu yang bukan kebiasaan kita, maka lakukanlah secara bertahap. Dan Allah lakukan bukan hanya pada syariat puasa, termasuk pada syariat pelarangan khamr. Pada syariat pelarangan khamr, Pak. Kebiasaan yang sudah turun-menurun ratusan tahun di tengah bangsa Arab, yaitu minum khamr, Pak. Ini minuman adat istiadat. Pada setiap pertemuan adat,
pasti minuman itu ada. Bahkan bukan hanya pada pertemuan adat istiadat, di setiap rumah tersedia. Itu yang namanya khamr. Apalagi dalam pertemuan-pertemuan besar dan resminya mereka, itu hukumnya fardu ain, mereka minum khamr. Ya. Bayangkan ratusan tahun tradisi itu mereka pertahankan. Maka Allah larang dengan cara bertahap. Dikatakan najislah ridsun, tapi belum dilarang. Kemudian dikatakan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hingga kalian betul-betul sadar apa yang kalian baca ketika dalam sholat. Maka jangan dalam keadaan mabuk kalian mendekati sholat. Sahabat waktu itu sholat sudah diwajibkan Pak, tapi khamr belum diharamkan. Sholat sudah wajib, tapi khamr belum diharamkan. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang sholat, setelah sholat pada mabok Pak. Tapi memang begitulah prosesnya. Ya. Jadi begitu selesai Isya, itu botol-botol minuman keras udah disiapin. Selesai baru mereka minum sampai besok subuh. Ya, Anda bisa bayangkan dahulu sahabat-sahabat besar melakukan hal itu, Pak. Ya kita melihatnya hari ini ya tabu karena memang kita diharamkan sejak dulu, tapi dulu memang kan belum diharamkan. Ya. Jadi biasa sahabat-sahabat ya minum khamr setelah sholat Isya, kemudian sampai rumah mereka mabuk sampai subuh, biasa Pak. Ya belum dilarang mau apa. Ya, sekarang kita nganggapnya tabu ya karena kita tahu haram. Dulu belum. Maka tahapan kedua dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian sholat dalam keadaan mabuk. Maka kala itu sahabat jika ingin mabuk maka mencari sholat waktunya yang jauh. Jadi kalau mau mabuk pada subuh, ya kalau kita pada subuh pagi-pagi sarapan ya mereka minum. Nah itu ada waktu sekian jam sampai zuhur. Ya, jadi menjelang zuhur udah stop, nggak ada lagi yang mabuk-mabukan. Jadi kalau mau mabuk jam 7 pagi, sarapan minumnya khamr. Kira-kira 3-4 jam ke depan, nah hilang mabuknya, baru masuk waktu zuhur, salat zuhur. Ya. Nah asar itu mungkin udah nggak banyak minumnya itu. Kalau kebanyakan asar masih mabuk. Dikurangin sudah. Oh Allah kan katakan nggak boleh sholat, kita nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ya udah, berarti minumnya mungkin 1 gelas kecil seloki. Daripada nggak minum sama sekali, udah minum gelas kecil. Ya. Jadi asar itu udah nggak mabuk. Ya. Nanti ba'dal asar menjelang maghrib itu pun juga udah mulai berkurang Pak. Jadi mulai ditekan konsumsinya. Ya. Ba'dal maghrib udah nggak mungkin minum minuman Pak. Ya. Sama Isya tinggal sejam lagi, nggak mungkin minum minuman. Nanti pada ngegeletak semua di lantai masjid. Kalau ba'dal maghrib minum. Jadi sejak ba'dal maghrib udah nggak mungkin minum. Ya, karena nggak mungkin lagi dilakukan. Begitu mulai terbiasa orang, konsumsinya menurun. Ya, produksi khamr menurun, penjualan khamr menurun. Ya, karena konsumsi berkurang. Jadi kalau mau mabuk banyak itu ba'dal isya sama ba'da subuh. Kalau mau minum banyak-banyak. Ya, itu pun kalau ada janjian kerjaan sama orang nggak mungkin mabok juga Pak. Ya, ada janjian meeting, ketemuan sama orang, nggak mungkin pagi-pagi mau mabok gitu. Masa pertemuan mabok? Ya, udah berkurang drastis. Ya, dan itu bertahap berjalan sekian waktu sampai kemudian Allah mengatakan, ya, menurunkan ayat bahwa khamr itu haram. Begitu turun khamr haram, Nabi perintahkan petugas yang mengumumkan hukum-hukum yang turun kepada Nabi berkeliling kota Madinah.
Petugas ini ada khusus, Pak. Setiap turun wahyu yang perlu diumumkan segera, maka Nabi tugaskan seseorang berkeliling kota Madinah, mengumumkan secara langsung hukum yang diturunkan kepada Nabi. Ala innal khamra qad hurim. Berkeliling dia. Ala innal khamra qad hurim. Sungguh bahwa khamr telah haram hukumnya. Telah turun kepada Nabi semalam perintah, ya, larangan bahwa khamr hukumnya haram. Maka seketika para sahabat kala itu yang masih punya stok khamr di dalam rumahnya semua dituang ke jalan-jalan kota Madinah, dan digambarkan sampai kota Madinah itu becek dengan khamr. Ganggang itu becek, ya. Terbentuk aliran-aliran bukan dari luapan banjir, aliran khamr, menunjukkan betapa banyak stok khamr di rumah-rumah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tadi, begitu turun larangan, nggak ada lagi tawar menawar, Pak. Nggak ada lagi sahabat yang berusaha nyimpen barang sebotol, nggak, semua dituang. Ya. Keimanan mereka terbentuk dengan sangat baik. Nggak ada seorang sahabat pun yang menyisakan di rumah mereka khamr. Dikatakan haram, seketika mereka hentikan. Cuma dengan tahapan-tahapan. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hikmah dari ibadah disyariatkannya puasa ini sebagai bentuk, ya, bagaimana kita merasakan penderitaan yang dirasakan orang-orang miskin. Salah satu hikmahnya, ya, hanya salah satu dari hikmahnya, agar kita merasakan penderitaan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang terkadang mereka hanya mampu makan 2 kali dalam sehari, bahkan ada yang sekali dalam sehari, bahkan ada yang mereka mati kelaparan, busung lapar, kekurangan gizi, stunting dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita di Sudan, semoga Allah membantu mereka semua, ya. Merasakan betul-betul nggak ketemu makan mungkin berhari-hari, ya. Sampai seseorang mati kering karena kelaparan. Disitulah kemudian dibentuk kepedulian sosial kita, merasakan betapa menderitanya orang yang tidak makan atau yang kurang makan. Bisa merasakan itu, Pak. Sebab ya dengan cara itulah manusia akan benar-benar merasakannya, seolah dipaksa untuk merasakan agar muncul sifat kepedulian dia terhadap orang-orang miskin. Ya. Dianjurkan untuk memberi makan orang berbuka, memberi makan macam-macam. Ya. Terbentuk dalam diri, kemudian dianjurkan untuk memberikan makan orang berbuka. Jadi sempurna, Pak. Pendidikan itu sempurna. Pendidikan dari dalam dan pendidikan secara eksternal. Memberi makan orang berbuka, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jadi hari itu yang dia beri makan 3 orang, dia mendapatkan pahala 4 orang berpuasa. 1 pahala puasa dia, dan 3 pahala puasa 3 orang yang dia beri makan. Bayangkan kalau 1000, Pak. Ya. Kita lihat di beberapa masjid, orang memberi makan 1000 porsi, dia handle sendiri, Pak. Di Masjidil Haram Nabawi. Nggak usah di sana, di negara kita juga banyak kok. Orang-orang kaya yang ya tidak ingin hilang peluang pahalanya di bulan itu, dia memberikan makan berbuka 1000 porsi. Jadi hari itu dia mendapatkan pahala 1001 puasa. 1 puasa miliknya dan 1000 puasa orang yang dia beri makan berbuka hari itu. Bayangkan kalau itu dia lakukan sejak hari pertama di bulan Ramadan, dia belanjakan hartanya hingga 30 hari ke depan, berapa puluh ribu dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa selain dari pahala dirinya. Begitulah motivasi besar yang Allah berikan agar pendidikan ini komprehensif,
pendidikan kepedulian kepada sosial dari dalam dirinya dan kemudian yang bersifat eksternal. Dan biasanya manusia kalau terbiasa dengan kebiasaan memberi makan orang berbuka, setelah lepas dari bulan Ramadan, kebiasaan itu terasa dirindukan ketika dia tidak lakukan. Sebulan penuh dia kasih makan orang. Selepas bulan Ramadan kayak ada yang hilang. Biasanya dia kasih, udahlah mungkin porsinya dia kurangin. Ada yang hilang kalau dia nggak kasih makan orang. Maka sekarang banyak sekali ya program-program memberi makan orang di pinggir jalan. Alhamdulillah. Mungkin salah satu dampak positifnya dari memberi makan di bulan Ramadan tuh, Pak. Sekarang saya dapatkan di beberapa masjid yang setiap siang itu mereka menyediakan makanan. Mungkin ada muhsininnya. Ya. Beberapa masjid saya datang sholat, apa rame-rame ngantri. Ternyata dibagikan 1 bungkus nasi padang, Pak. Ya, cukup lumayan nilainya, isinya rendang, saya lihat tengok, isinya rendang. Setiap hari itu. Mungkin orang ini dulunya ketika di bulan Ramadan terbiasa membagi-bagi makanan. Begitu selepas bulan Ramadan, ada yang hilang kalau dia tidak lakukan. Meski mungkin porsinya diturunkan, tapi dia ingin kebiasaan itu tetap ada. Ya. Ditambah, ya Allah lapangkan memang rezekinya. Dia keluarkan sekian, nggak terasa di keuangannya, nggak terasa, Pak. Ya, memang nggak terasa karena apa yang dia dapat dari Allah jauh-jauh lebih besar dari apa yang dia keluarkan di jalan Allah. Jadi yang dia dapat dari Allah begitu besar, yang dia keluarkan di jalan Allah nggak seberapa dengan yang dia dapatkan. Bahkan semakin dikeluarkan, makin banyak yang masuk kepada dirinya. Ya, makin banyak yang masuk kepada dirinya. Ya, seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf yang pernah kita sampaikan, Pak. Ya, berusaha ingin menghabiskan hartanya, tapi nggak pernah habis. Ya, orang yang suatu hari kemudian menangis, ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau menangis, wahai Abdurrahman? Ya, dia menangis karena begitu banyak hartanya, nanti dia takut hisapnya, Pak. Ada orang kayak seperti itu. Dia menangis sedih bukan nggak punya uang, dia menangis sedih karena kebanyakan uang. Itu kejadian di tengah sahabat, Pak. Dan itu teladan yang langka di tengah-tengah kita. Dia menangis ketakutan karena kebanyakan uang. Dia sudah berusaha habiskan dan gak habis-habis. Allah memang inginkan karunia-Nya kepada kaum muslimin lewat tangannya Abdurrahman bin Auf. Kalau menyumbang, kita kemarin hitung, Pak, ya. Sekali beliau mendonasikan untuk para veteran Badar. Untuk veteran Badar, ada 100 orang, dia beri masing-masing orang 400 dinar. Ya. Yang kalau kita hitung 400 dinar itu setara dengan 4 miliar, Pak. Ya, 400 dinar itu setara dengan 4 miliar. Ya, hari ini dengan harga emas. Ya. Dikalikan 100, 4 miliar dikali 100 dalam sekali sedekah. Ya, berusaha habiskan dan nggak pernah habis hartanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dalam kesempatan lain dia sedekahkan kepada istri-istri Nabi SAW. Sepeninggal Nabi SAW dia sedekahkan kepada istri-istri Nabi SAW. Ya, memang Allah menghendaki karunia-Nya sampai kepada tangan kaum muslimin lewat tangannya Abdurrahman bin Auf. Dia sedih karena kebanyakan uang, bukan kekurangan uang. Ya, sedih memikirkan kalau nanti pasti hisapnya. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dunia itu, Pak, haramnya akan diazab, halalnya akan dihisap. Dunia ini begini, Pak. Jadi barang-barang yang haram akan diazab kita nanti. Untuk yang halal kita belum tenang, Pak. Yang halalnya akan dihisap, dan hisap itu berat. Ya. Jangankan mau yang haram, yang halalnya aja berat kok. Berat mempertanggungjawabkannya. Ya. Berat mempertanggungjawabkannya. Jangankan coba-coba yang haram. Ya. Kita mengkonsumsi yang halal saja berat mempertanggungjawabkannya, Pak.
dihisab berat. Makanya Nabi SAW di dalam doanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Kata Nabi SAW, ya Allah, ini saya yakin kita nggak pernah berdoa ini nih Pak, karena kita takut diijabah. Ini satu-satunya doa yang kita takut diijabah Pak. Ya. Jadi di mana-mana orang berharap doanya diijabah, kalau ini dia takut diijabah. Ya. Doa Nabi SAW, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin dan wafatkan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Pak, siap kita doa bersama-sama Pak? Siap doa bersama-sama? Ini gak pernah kita praktekin nih doa nih Pak. Satu-satunya doa yang belum pernah kita praktekin. Doa dihidupkan jadi orang miskin, diwafatkan jadi orang miskin, dan dibangkitkan nanti dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Ya. Ini sunnah yang belum pernah kita praktekin ini, Pak. Ya. Dan Nabi SAW meski dengan berdoa begitu nggak jatuh miskin, Pak. Sahabat-sahabat yang berdoa dengan itu nggak jatuh miskin juga. Ya. Karena memang yang namanya rezeki sudah ditakar, Pak. Ya. Kalau Allah menakarnya banyak, meski doa itu nggak akan jatuh miskin. Itulah keyakinan yang harus dibentuk dalam diri kita. Ya. Kenapa Nabi SAW sampai meminta kepada Allah itu? Karena memang halal banyak, berat hisapnya. Ya. Jadi meskipun halal, kita kerja dengan cara yang halal, hasil yang halal, tidak pernah curang sama sekali, ya, berkah bahkan harta kita, itu berat hisapnya. Ya, apalagi yang ya ada curang-curangnya tuh, yang murni halal aja berat mempertanggungjawabkannya. Makanya kata Nabi SAW, orang-orang beriman, orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat dari orang-orang beriman kaya, Pak. Ya. Mukmin yang miskin itu lebih cepat 500 tahun masuk surga ketimbang orang-orang beriman yang kaya. Ya karena nggak banyak hisapnya. Karunia yang Allah berikan nggak banyak, sehingga cepatlah dia masuk surga. Cepatlah dia menikmati kenikmatan yang Allah janjikan. Adapun orang-orang kaya, dia masih tertahan. Meskipun dia beriman, meskipun dia bersedekah dengan hartanya, tapi Allah menahannya karena belum selesai urusan dengan hartanya. Meskipun ujung-ujungnya tetap masuk surga, Pak. Ujung-ujungnya tetap masuk surga. Cuma tertahan karena Allah ingin mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikaruniakan kepadanya. Ya. Jadi itulah yang kemudian membuat Abdurrahman bin Auf sedih. Ya, meskipun dia, Masya Allah, dengan hartanya dihabiskan, tapi hisapnya ya akan panjang. Ya. Nah, itulah diantara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika Allah izinkan kita dan panjang umur, ya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan kurang dari 100 hari lagi. Sekarang tanggal 24 Jumadal Awal. Ya, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, sudah masuk Ramadan. Ya, kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih sedikit. Ya. Jumadal Awal, Rajab, Sya'ban, dan kita masuk di bulan Ramadan biiznillah. Ya, maka penting kita motivasi diri kita. Setiap waktu, setiap hari yang di bulan itu kita upayakan optimal dengan amal soleh, ya, dengan ibadah, ya, amal yang bersifat sosial dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika kita ingin membelanjakan harta kita di jalan Allah, itulah momen yang paling tepat. Ya, meski di bulan-bulan lain pun juga keutamaan banyak, ya, tapi jika seseorang memandang di bulan Ramadan keberkahan, kebaikan, lipat ganda pahala,
dan itu menjadi momen yang paling tepat. Jika seseorang mempersiapkan hartanya mungkin 3 bulan sebelum masuk Ramadan, dan di bulan Ramadan dia habiskan ya harta yang dia persiapkan tersebut ya untuk mendapatkan ya pahala sebesar-besarnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dan ma'ruf, kita semua tahu, disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Haditsun muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi. Yang kita bahas adalah hadits qudsi. Disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amal anak Adam adalah kembali, adalah miliknya kecuali puasa. Dikatakan miliknya bahwa amalan secara umum ya, amalan anak Adam ini sifatnya open, Pak, terbuka secara umum ya. Tidak ada yang dirahasiakan, sholat dan yang lainnya. Adapun puasa punya karakteristik yang unik, dia ibadah yang sangat tertutup. Nggak ada yang mengetahui seseorang sedang berpuasa atau sudah membatalkan puasanya. Sehingga puasa ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Contoh di bulan Ramadan, orang tidak tahu ini orang sudah makan atau belum ya. Ini masih puasa apa sudah dibatalin, nggak tahu, Pak. Hampir nggak ada beda. Dia masih menjalankan puasanya hari itu ataukah dia sudah membatalkannya dengan seteguk air. Nggak ada yang tahu ya. Sehingga Allah mengatakan bahwa illa siyam, puasa punya karakteristik amalan yang unik. Dia sangat tertutup, dia sangat rahasia. Fa innahu li wa ana adzibih, sehingga Allah mengatakan sesungguhnya puasa adalah milikku. Sebetulnya puasa dengan amal soleh lainnya kan sama saja, Pak. Sama-sama diperintahkan, sama-sama dilaksanakan. Cuma itu tadi ada karakteristik yang unik dalam ibadah puasa. Tidak terdapat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi ya sebetulnya puasa ya dilakukan anak Adam juga, milik anak Adam juga, akan tetapi Allah di sini hendak menegaskan ada yang unik dari ibadah puasa, sehingga Allah menempatkan puasa tinggi di sisinya dengan mengatakan fa innahu li, bahwa puasa adalah milikku. Wa ana adzibih, dan akulah yang akan membalasnya secara khusus. Bukan berarti sholat, zakat, haji tidak dibalas sama Allah, Allah membalasnya. Tapi kenapa Allah mengatakan saya yang akan membalasnya sendiri? Ya itu tadi, karena kedudukan unik yang di sisi Allah itulah kemudian ya Allah memberikan kalimat-kalimat khusus ya mengungkapkan tentang ibadah ini. Allah mengatakan saya sendirilah yang akan membalasnya. Karena memang ada perbedaan cara Allah membalas antara satu amalan dengan amalan yang lain. Allah punya cara yang berbeda-beda. Kalau misal puasa, kalau misal sholat, kebaikan sholat itu dikali 10 kali lipat, Pak. Makanya sholat kita yang 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Persis jumlah angka pertama kali Allah wajibkan kepada Nabi itu 50 waktu, Pak. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan sholat pertama kali kepada Nabi 50 waktu. Kemudian dikurangi hingga 5 waktu. Akan tetapi 5 waktu ini setara dengan sholat 50 waktu.
Karena setiap kebaikan dikalikan 10. Orang sedekah setiap rupiah dikalikan 10. Jadi Allah punya perhitungan kebaikan itu minimal dikali 10 kali lipat. Hingga 700 kali lipat, ya tergantunglah tingkat keikhlasan, keimanan, ya memenuhi syarat dan lain sebagainya, hingga 700 kali lipat. Minimal 10. Itu cara perhitungan pahala yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha adil. Sebab ini hamba kalau dikasih 1 kali lipat sebagaimana amal yang dikerjakannya 1, habis dia, Pak. Waktu yang diberikan gak akan cukup nih. Umur 60-70 tahun gak akan cukup dia kejar. Kalau setiap kebaikan Allah kalikan 1 saja, maka Allah maha adil, Allah maha penyayang, maka Allah kali lipat minimal 10 agar mereka bisa mengejar ketertinggalan dari umat-umat terdahulu yang umurnya jauh lebih panjang. Kesempatan mereka beramal soleh jauh lebih lama. Kaumnya Nabi Nuh bisa ribuan tahun. Kesempatan mereka beramal lebih panjang, lebih banyak. Jika dibandingkan dengan umat ini 60-70 tahun saja. Maka jika setiap kebaikan diberi 1 kali balasan, tentu kita nggak akan bisa mengejar umat terdahulu, Pak. Udah ditawarkan 10 kali lipat balasan saja, ya kita kadang nggak optimal, Pak. Sudah dijanjikan balasan 10 kali lipat nih, kita belum juga optimal. Amal kita belum juga terkatrol dengan optimal. Ya masih juga kita belum begitu semangat gitulah, katakan, kalau tidak ingin kita katakan tidak semangat. Ya, udah dijanjikan 10 kali lipat, kita juga belum begitu semangat, masih ya jauh lah kalau kita melihat sahabat gitu kan. Atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, jauh sekali. Ya, padahal sudah dikalikan 10. Ya, itu sebagai bentuk keadilan Allah dan kasih sayangnya agar umat ini bisa ngejar ketertinggalan. Ya, 10 hingga 700 kali. Nah, kalau puasa Allah punya perhitungan spesial. Ya, di luar dari kebiasaan. Di luar dari perhitungan yang reguler. Ya, 10 kali hingga 700 kali. Enggak, puasa ada perhitungan khusus yang hanya Allah yang tahu menghitungnya. Tentu jika perhitungan itu spesial, nggak mungkin 5 kali lipat, Pak, nggak mungkin lebih kecil. Dirahasiakan pasti istimewa. Nggak mungkin dong lebih kecil, pasti di atas 700. Tapi entah berapa kita nggak tahu secara pasti. Cuma yang pasti dia nggak mungkin sama dengan yang biasa. Di atas yang biasa. Wasiyamu junnatun, siam adalah tameng. Baik menjadi tameng di dunia, terlebih tameng di akhirat. Orang yang dalam keadaan puasa, Pak, sedikit banyak, dia menjaga betul deh. Meskipun terkadang loss juga. Tapi beda ketika dia sedang tidak berpuasa, remblong. Kalau nggak lagi puasa, remblong. Tapi lagi puasa, adalah ngerem-ngeremnya dikit, minimal. Ya. Ngelihat yang maksud, oh lagi puasa, dibuang pandangan. Ya. Adalah sedikit-sedikit remnya. Ya. Mengurangi betul sudah. Ditambah fokusnya dia ya kepada rasa lapar yang dia rasakan. Jadi orang kalau dibuat fokus kepada satu perkara, biasanya nggak akan bisa fokus kepada lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya bisa fokus pada satu hal. Jadi kalau perhatian dia sudah terkuras dengan rasa lapar lemah yang ada di tubuhnya, maka berkuranglah perhatian ke yang lainnya. Ya, apalagi untuk bermaksiat, udah kena tameng karena puasanya tadi. Ya, dan kemudian menyempitlah jalur hilir mudiknya setan, Pak. Ya, karena setan itu berjalan di aliran darah manusia, Pak.
Ya, dan ketika manusia lapar menyempit alirannya, maka berkuranglah di situ godaan, ajakan, bisikan dari syaitan. Kemudian junnah, dia sebagai tameng nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ya, menjauhkan wajahnya dari dari panas api neraka 70 tahun, jauh, Pak. Ya. Jarak yang cukup dia terhindar dari api neraka, panasnya api neraka 70 tahun. Bayangkan itu sehari dia berpuasa karena di jalan Allah. Bayangkan jika dia berpuasa 30 hari atau dia berpuasa setiap pekan 2 kali dan itu berjalan sepanjang tahun. Atau apalagi jika ditambah dengan 3 hari pada hari Yaumul Bid misalkan. Ya, berapa tahun dijauhkan wajahnya dari jilatan api neraka. Ya. Itu dikatakan dengan tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan apabila kalian sedang dalam keadaan menjalankan puasa, maka jangan berkata-kata kotor. Ya, dan jangan membuat keributan. Karena manusia sedang menjalankan puasa. Jangan membuat kegaduhan. Jangan membuat keributan. Karena mengakibatkan orang yang menjalankan puasa kan hatinya lebih khusyuk, Pak. Jika dibandingkan dia sedang tidak berpuasa, orang yang sedang berpuasa itu hatinya sedang khusyuk. Maka kata Nabi, jangan buat keributan, jangan buat kegaduhan. Karena membuat orang tidak nyaman. Ya. Nyetel murotalnya, oh mentang-mentang lagi bulan puasa, murotalnya kenceng. Oh terganggu, Pak, tetangga. Ya, nggak perlu kencang-kencang. Kalau dia ingin dengar silakanlah dengar sendiri. Ya. Orang lain kalau lagi pengen dengar, sudah banyak dia alat di rumah untuk mendengarkan murotal misalkan. Udah cukup dia dengar murotal yang cukup dia dengar. Orang lain kalau lagi pengen dengar, dia akan dengar punya alat kok di rumah. Dia sedang tidak ingin mendengar murotal, mungkin sedang Zoom, dia ada urusan kerjaan. Jangan kemudian berpikiran seolah-olah apa yang dilakukan itu membawa kebaikan. Nyetel murotalnya kencang-kencang, enggak membawa kebaikan sama sekali, justru membawa dosa. Loh kan murotal bukan dangdut yang disetel, tapi orang lain sedang ada Zoom. Sedang ada meeting di rumahnya. Sedang ada anak balita yang butuh istirahat. Sedang ada orang tua renta yang dia butuh istirahat. Atau mungkin sedang sakit. Jangan kita berpikiran, oh ini kan yang kita dengerin Al-Quran, insya Allah barokah. Enggak, antum saja cukup. Ya. Jangan menilai orang ya, seperti dirinya, keadaannya, keluarganya lagi sehat semua. Mungkin tetangga lagi pada sakit semua. Butuh istirahat. Kalaupun mereka mau dengar, punya alat di rumah, ya ada MP3, ada HP, sekarang setiap orang punya, ya. Jadi jangan mentang-mentang kemudian bulan Ramadan, oh ini bulan diturunkan Al-Quran, setel murotal kencang-kencang, enggak begitu caranya. Ya, itu mengganggu, itu menzalimi bahkan seorang bisa menzalimi orang lain dengan Al-Quran, dengan cara itu, Pak. Menzalimi dengan Al-Quran dengan cara itu tuh. Ya. Kemudian فَإِذَا سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, dan apabila seseorang mencaci makinya, menghina dirinya, mencelak dirinya, maka katakanlah ini shaim. Ya, katakanlah saya sedang puasa. Dan itu bukan riya. Dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena apa yang kita katakan diperintahkan oleh Nabi, ini shaim. Ya, katakan enggak usah, enggak apa-apa. Ya, saya lagi puasa, tolong jangan diganggu. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh jiwa demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, sungguh ya bau mulutnya orang berpuasa nanti di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Li shaimi farhatani yafrahuhuma, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, berbahagia saat dia berbuka, baik anak-anak, orang tua sekalipun dewasa, ya, mereka akan merasakan bahagia ketika tidak makan, ya, beberapa jam, kemudian boleh makan, semua orang bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan apabila dia nanti berjumpa dengan Rabbnya, dia pasti akan senang, dia akan gembira, dia akan bahagia dengan pahala-pahala puasanya yang banyak. Karena pahala puasa bisa menjauhkan seseorang 70 tahun dari api neraka.
dan sangat suka dia, sangat gembira, sangat bahagia melihat pahala puasanya banyak betul. Ya, jadi bahagia dua kali, bahagia saat berbuka, bahagia nanti pada hari kiamat. Allahu a'lamu bishawab. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada, kita cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.